panggung besar dengan panggung kecil itu pasti berpengaruh ya. Ada orang yang alergi dengan panggung besar, ada yang alergi dengan panggung kecil. Nah ini tergantung pribadi masing-masing nanti. Iya, kalau orang sudah terbiasa dengan menghadapi masa yang besar ya, dia akan senang dengan panggung yang besar. Tapi orang yang cenderung tidak terbiasa menghadapi panggung besar, dia lebih safe di panggung yang kecil. Nah nanti saya rasa akan terlihat nanti pengaruh panggung ini pada cara masing-masing capres nanti menyampaikan ininya, apa yang konsep-konsepnya. Oke, Pak Yasraf katakan akan berbeda jika pasangan capres ini tidak dengan cawapresnya, ya. Akan lebih terlihat lagi justru. Iya, saya rasa ini ya, itu pengaruhnya besar ya. Kalau orang mempunyai sikap yang mandiri, apa namanya tadi itu spontan, dapat berbicara konsep secara mandiri tadi itu, mungkin ada atau tidaknya waktu ini nggak pengaruh. Ya, kita lihat ini ada Pak Yusuf Kala sudah masuk, Pak Yasraf, Mas Romi dan juga Pak Kwik sudah mulai menduduki tempat masing-masing untuk segera dimulainya debat dengan moderator yang sudah terpilih yaitu Prof. Ahmad Eraniustika. Kita juga nanti akan lihat bagaimana perbedaannya, mudah-mudahan lebih baik, jauh lebih baik daripada debat yang pertama. Agak lebih santai terlihat para cawapres ya. Nah, Pak Yasraf, dari tadi baru kita lihat Pak Yusuf Kala, Pak Hatta belum kita lihat. Pak Yusuf Kala tadi agak santai, melepas dasi dan menebar senyum. Ini ada Pak Hatta juga yang berbincang dengan sang istri. Bagaimana Pak Yasraf? Ya, saya rasa karena tidak akan tampil di panggung ya, saya rasa itu pengaruh. Pastilah akan santai ya. Hot seat ya. Orang yang akan tampil di panggung pasti ini pengaruh bahwa dia akan tampil. Pasti akan sedikit tegang awal-awalnya ya. Tapi orang yang sudah terbiasa menguasai panggung akan cair kemudian kan ya. Nah ini saya rasa kemampuan dua capres ini sangat diuji nanti ya, tanpa cawapres. Karena tandem itu kan juga sangat berpengaruh. Kekurangan yang satu akan diisi oleh yang lain. Sekarang tak harus tampil sendiri, dia harus menutupi kekurangan sendiri kan. Nah disitu akan diuji nanti kemampuan kapasitas masing-masing ini capres dalam menghadapi perdebatan yang sekarang ini ya. Apalagi temanya ekonomi, yang tadi Pak Kwik sudah mengatakan harus ada konsep-konsep besar, ada diagnosa dan sebagainya. Kalau wakilnya dua-duanya muncul, wakilnya kan bisa membantu kekurangan-kekurangan dari capresnya. Sekarang tidak muncul. Nah, disitulah ada ujian-ujian yang besar menurut saya terhadap keluasan wawasan, juga kemampuan untuk menyusun strategi. Kemudian tadi tuh Pak mengatakan membaca diagnosa dan mencari solusi-solusinya. Mas Romi, kalau di debat pertama, Pak Prabowo ini sepertinya agak sakit ya, terdengar dari suaranya. Bagaimana dengan kesiapan? Mungkin belajar dari kemarin, Mas Romi? Bukan sakit, tapi memang kecapean. Waktu menjelang debat pertama itu bahkan sebelum jam 8 itu, antara jam 5 sampai jam 6 itu, kita semua menemani Pak Prabowo untuk kita datangkan tukang pijat tradisional ya untuk beliau supaya vitality-nya membaik, karena memang kita penuh acara sehari sebelumnya. Tapi yang ini saya kira lebih santai sehingga memang tidak kita lakukan persiapan khusus. Dan yang penting saya kira pada malam hari ini adalah kita mendapatkan moderator yang kita harapkan ya tidak terlalu banyak bicara seperti moderator yang kemarin begitu, sehingga menyita sendiri panggung dari debat ini begitu. Dan secara khusus saya kira yang akan kita lihat sekarang adalah betul-betul penampilan seorang calon pemimpin tingkat nasional ya, karena ini adalah ujian kapasitas. Bisa dikatakan begini, kalau Anda tidak cukup pandai, jangan coba-coba untuk maju menjadi calon presiden gitu. Karena memang inilah di sini kita ruang yang tersedia untuk seluruh rakyat kita melihat secara langsung bagaimana kapasitas dia dalam menguasai persoalan, mendeteksi seluruh problem perekonomian dan kesejahteraan dan memberikan solusi konsepsional. Tapi kan saya ingin ke Pak Yasraf. Pak Yasraf, ada kata-kata, mungkin pilihan-pilihan kata dari para capres ini yang pasti jadi favorit dari rakyat Indonesia. Kadang-kadang kita memberikan konsep tapi belum tentu itu favorit bagi rakyat Indonesia. Tapi kadang-kadang kita memberikan sesuatu yang sebenarnya bukan konsep, tapi justru itu yang ingin didengar. Apa kesulitan dari kedua capres? Saya rasa itu hal yang sangat penting ya. Ini kan debat ini kan di samping menyampaikan visi misi dan sebagainya, tapi kan juga sebagai cara untuk persuasi. Sebagai cara untuk semacam retorika lah, untuk meyakinkan masyarakat bahwa saya pantas menjadi Nah untuk itu memang diperlukan ini tagline tadi itu, kata-kata moto-moto dan sebagainya, macan Asia dan sebagainya kan ya. Saya rasa masyarakat akan mudah mengingat ini kata-kata yang tadi itu. Iya, dan itu diidentifikasikan dengan capresnya. Sehingga menurut saya kedua-duanya harus pandai-pandai mencari ini kata-kata tadi itu.
konsep-konsep kan ya. Karena kesempatan bertanya ini juga Pak Ashraf 3 kali. Kalau yang kemarin kan hanya 1 kali masing-masing. Ini nanti 3 kali. 3 kali. Karena kan hanya sendiri. Jadi lebih terlihat lagi. Akan lebih terlihat bagaimana satu sama lain itu memberikan penguasaan terhadap persoalan yang dihadapi. Gitu. Mestinya lebih bagus ya. Mestinya lebih baik. Bagus. Nah, terakhir Pak Kwik, sebelum kita menuju ke debat, Pak Kwik punya analisa apa dengan tema pembangunan ekonomi yang disandingkan dengan kesejahteraan sosial? Kemana sih objektif dari tema ini sebenarnya yang harus dikejar oleh para capres? Ya, kalau saya langsung bicara soal praktek saja, yaitu social security system yang sudah teruji di seluruh dunia, di negara-negara maju, itu semuanya sudah ada, undang-undangnya ada. Jadi kalau mau rajin melakukan studi banding, belajar betul-betul, itu mudah sekali. Tetapi di sini terjadi kesalahan yang sangat fatal. Oleh karena itu dibiayai oleh APBN, tidak akan mampu APBN membiayai. Itu harus dibiayai oleh premi. Oleh premi semacam asuransi, akan tetapi diwajibkan oleh pemerintah. Dan setiap biaya dokter, biaya obat, biaya kesehatan, yatim piatu, menjadi janda, penganggur, semua harus satu persatu diatur. Di sini tidak. Debat Capres 2014. Baik Pak Kwik, kita akan melihat langsung jalannya debat Capres 2014 yang dengan tema pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Ketua Komisi Pemilihan Umum, Bapak Husni Kamil Manik, untuk memberikan kata sambutan. Kepada Bapak Husni Kamil Manik kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati calon presiden nomor urut 1, Bapak Haji Prabowo Subianto. Yang sebelah kiri ya. Yang saya hormati calon presiden nomor urut 2, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Yang saya hormati para hadirin, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu karena di sini hadir para pembesar negeri ini. Selanjutnya yang saya hormati pemirsa dimanapun Anda berada. Mengawali acara, saya mengajak puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena izinnya kita dapat menyelenggarakan acara debat kali ini. Selanjutnya, dalam kegiatan debat kali ini, kita akan menyaksikan masing-masing calon presiden akan memaparkan visi, misi, dan program yang berhubungan dengan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Kita nanti akan menyaksikan bagaimana calon presiden kita memaparkan visinya, misinya, dan program masa perekonomian. Saya mengajak kita semua untuk memanfaatkan kegiatan debat ini, mengenal lebih dekat lagi, mengenal lebih jauh lagi para calon presiden kita dari sisi visi perekonomian. Di akhir sambutan ini, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama sekali lagi memanfaatkan forum ini untuk menjadi bekal kita dalam menentukan pilihan pada tanggal 9 Juli 2014 yang akan datang. Dalam forum ini juga saya menyampaikan ucapan apresiasi saya kepada semua pihak yang telah bekerja sama dengan KPU. Sekali lagi selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Husni Kamil Manik. Dan inilah moderator debat malam hari ini, Profesor Dr. Ahmad Erani Yustika, Guru Besar Ilmu Ekonomi Kelembagaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang, dan Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF. Kami persilahkan. Selamat malam, selamat datang dalam debat Pilpres 2014. Debat kali ini adalah debat yang kedua
dari 5 debat yang diselenggarakan oleh KPU. Topik debat malam ini mengenai pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Saya, Ahmad Erani Yustika, moderator debat malam ini. Selanjutnya, langsung saja kita undang calon presiden nomor urut 1, Bapak Haji Prabowo Subianto, dan calon presiden nomor urut 2, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Saya kira cukup. Ya. Marilah. Sekali cukup. Marilah kita semua berdiri untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Calon presiden dan hadirin sekalian dimohon duduk kembali. Persilakan Pak. Mari Pak. Sebelum kita mulai debat malam ini, kita saksikan aturan main debat yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Debat malam ini terbagi dalam 6 bagian. Pada bagian pertama, moderator mempersilahkan kedua calon presiden menyampaikan visi dan misi masing-masing dalam waktu 4,5 menit. Moderator akan mempertajam visi dan misi setiap capres pada bagian kedua. Pada bagian ketiga, moderator akan melayangkan pertanyaan yang sama kepada kedua kandidat untuk dijawab dalam waktu maksimal 3 menit. Masing-masing calon presiden diberikan kesempatan 3 kali untuk saling bertanya pada bagian keempat. Sementara pada bagian kelima, kedua calon presiden diberikan kesempatan untuk bertanya sekaligus menanggapi jawaban. Setiap calon presiden akan menyampaikan pernyataan penutup dalam waktu 3 menit pada bagian akhir. Itulah aturan main debat kali ini. Namun ada aturan tambahan. Pertama, untuk menjaga ketertiban
dan konsentrasi kandidat, kami mohon agar tepuk tangan hadirin sekalian hanya dilakukan setelah kandidat selesai berbicara. Yang kedua, urutan berbicara dilakukan bergantian setiap debat. Pada debat pertama yang digelar pekan lalu, kandidat nomor 1 mendapat kesempatan pertama. Pada debat kali ini, sesuai aturan dari KPU, kami persilakan kandidat nomor urut 2, Bapak Joko Widodo, untuk yang pertama kali menyampaikan visi dan misi terkait pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Waktunya 4,5 menit, dimulai dari sekarang. Bismillah. Ya fika anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Prabowo Subianto, yang saya hormati moderator, Ibu Bapak sekalian, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Saya berdiri di sini karena saya saat bertemu Ibu Heli, tukang cuci dari Manado, Sulawesi Utara. Saya bertemu Pak Abdullah, nelayan dari Belawan di Sumatera Utara. Dan saat saya ke Banyumas, saya bertemu Ibu Satinah, buruh tani yang setiap hari bekerja di sawah. Dan saya juga bertemu Pak Asep, seorang guru di Jawa Barat. Dan jutaan orang yang ada di negara ini yang menitipkan pesan, menitipkan harapan-harapan kepada kami untuk membangun sebuah ekonomi yang lebih baik, memajukan ekonomi Indonesia lebih baik. Bagi saya, ekonomi ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itulah ekonomi yang berdikari, ekonomi berdikari. Pembangunan ekonomi menurut kami ke depan yang pertama dilakukan adalah pembangunan manusianya terlebih dahulu. Lewat apa? Lewat pendidikan. Pendidikan yang seperti apa? Revolusi mental harus kita lakukan. Kemudian bidang kesehatan dengan Kartu Indonesia Sehat seperti inilah yang harus kita kerjakan. Kemudian juga dengan kecerdasan, yaitu dengan Kartu Indonesia Pintar seperti ini. Karena dengan pembangunan manusia itulah kita akan mempunyai sebuah manusia-manusia yang produktif. Produktivitas kita akan meningkat. Dan kalau produktivitas kita sudah meningkat, kita akan mempunyai sebuah daya saing. Karena produktivitas akan memunculkan sebuah daya saing. Yang kedua, yaitu masalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan pemerataan. Percuma pertumbuhan ekonomi baik kalau pemerataan itu tidak ada. Oleh sebab itu ke depan, pemerataan akan menjadi sebuah perhatian bagi kami berdua, Jokowi dan JK. Pembangunan yang seperti apa yang ingin kita lakukan? Pembangunan koperasi, pembangunan UMKM, pembangunan pasar tradisional, pembangunan pertanian dan pembangunan ekonomi maritim, serta industrinya. Dan juga pembangunan yang dimulai dari daerah, pembangunan yang dimulai dari desa, dan infrastruktur. Inilah yang kami maksud sebagai jalan kebaikan yang akan membuat rakyat
semakin sejahtera, yang akan membuat ekonomi kita kokoh dan berdaya saing tinggi sehingga ekonomi Indonesia betul-betul ekonomi yang berdikari. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Joko Widodo. Kini kami berikan kesempatan kepada Bapak Prabowo Subianto untuk menyampaikan visi dan misinya. Waktunya sama, 4,5 menit, dimulai dari sekarang. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Saudara moderator, Saudara Joko Widodo, calon presiden nomor 2,